Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Alvin, iya hadir. Laura, iya hadir. Alka, hadir. Jenny, Hadir, iya, terima kasih. Hadir semua berarti ya. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu materi sistem ekskresi. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak apa itu sistem ekskresi? Iya, silakan Andi. Betul. Ada lagi? Iya, Sari juga betul. Jadi sistem ekskresi adalah sistem yang mengeluarkan sisa zat metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, kemarin itu kita sudah belajarnya pada organ apa saja? Iya, organ kulit dan organ ginjal. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan materi sistem ekskresi, yaitu pada organ hati dan paru-paru. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada materi, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama yaitu supaya siswa mampu memahami apa saja struktur dan fungsi dari organ hati dan paru-paru. Yang kedua, supaya siswa memahami proses-proses apa saja yang terjadi pada organ hati dan paru-paru. Kemudian yang ketiga, supaya siswa mampu mengidentifikasi gejala atau kelainan yang terjadi pada organ hati dan paru-paru. Dan yang keempat, yaitu supaya siswa mampu menganalisis upaya efektif untuk memelihara kesehatan pada organ hati dan paru-paru. Jadi itulah indikator-indikator yang perlu kita pahami sebelum kita lanjut belajar. Awali pembelajaran hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai organ hati dan paru-paru. Nah, jadi kalian silahkan simak dan baik-baik ya. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh manusia. Letak hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Jadi selama ini banyak yang bilang sakit hati tapi nunjuknya ke dada. Berarti salah kan ya? Hati memiliki fungsi yang cukup banyak dalam tubuh manusia. Pertama, sebagai tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Misalnya, hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea yang bersifat racun. Kedua, merupakan tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen. Keempat, sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Hati membentuk protein albumin, protrombin, fibrinogen, dan urea. Kelima, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu. Keenam, menetralkan obat dan racun. Dan ketujuh, sebagai tempat untuk membuat vitamin A dari provitamin A. Sari makanan yang diserap usus halus lebih dulu masuk ke hati melalui vena porta atau vena besar yang membawa darah dari usus ke hati. Zat racun dan bibit penyakit disaring di hati sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Hati merupakan organ utama yang bertanggung jawab terhadap keamanan zat yang beredar ke seluruh tubuh. Karena itu, hati dan ginjal akan rusak bila makanan yang kita makan mengandung racun dan zat sisa yang tidak berguna. Misalnya pecandu alkohol yang bisa mengalami sirosis pada tahap tertentu. Selain sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran.
Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernapasan. Jadi, tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut akan menjadi racun. Karbon dioksida dan air sebagai hasil sisa metabolisme karbohidrat dan lemak harus dikeluarkan dari sel-sel tubuh melalui pembuluh darah ke organ pernapasan, yaitu paru-paru. Proses pengeluaran CO2 dan H2O dari jaringan sel-sel tubuh ke paru-paru ini melalui suatu proses berantai yang cukup kompleks, yang disebut pertukaran klorida atau chloride shift. Pertukaran klorida melibatkan peran sel darah merah dan plasma darah. Jadi, materi yang diekskresikan dari paru-paru ialah sisa metabolisme CO2 dan uap air. Baik, setelah kalian menonton video tadi nih, ada yang bisa menyampaikan informasi-informasi apa saja yang terdapat dari video? Iya, silakan Selfie. Iya, ada lagi? Iya, Rudi. Baik, terima kasih. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, jadi bagi kalian yang namanya dipanggil, silakan bergabung ke kelompoknya ya. Kalian semua udah bergabung dengan kelompoknya? Iya, selanjutnya Ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD-nya ini kalian bisa kerjakan selama 15 menit. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, kalian bisa menggunakan atau mencari tahu dari berbagai referensi lain seperti buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya. Iya, oke anak-anak, sudah selesai semua ya mengerjakan LKPD-nya. Selanjutnya Ibu akan meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Silakan untuk kelompok yang ingin maju pertama. Baik, bagus sekali pemaparan-pemaparan yang sudah disampaikan oleh tiap-tiap kelompok. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kalian sampaikan tadi, bahwa paru-paru berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu karbon dioksida dan uap air. Sedangkan untuk fungsi hati, yaitu membantu organ ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun, yaitu seperti menghasilkan amonia, urea, dan asam urat. Baik, dari apa yang telah kita pelajari tadi, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan kesimpulan? Silakan Ibu. Iya, ada lagi kah? Ya, Sinta. Baik, terima kasih. Jadi ini menandakan bahwa kalian semua sudah menyimak dengan baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi yang berguna untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang sistem ekskresi pada organ hati dan paru-paru. Nah, jadi soalnya ini berisi 10 soal PG yang kalian kerjakan secara individu. Ya. Ya, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem koordinasi. Jadi kalian silakan untuk membaca-baca mengenai materi sistem koordinasi. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pekan depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.